Matahari sore menggantung malas di atas perbukitan desa Guntur, mewarnai langit dengan semburat jingga keemasan. Desa itu seperti potongan waktu yang tertinggal. Masih ada suara ayam berkokok, anak-anak berlarian di lapangan berumput, dan para orang tua duduk di beranda sambil menyeruput teh panas. Tapi ada sesuatu yang tidak biasa di udara sore itu. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang masih percaya pada bisikan-bisikan hutan. "Aku bosen, yuk," teriak Bayu. Bocah 9 tahun yang dikenal suka membantah tapi punya senyum paling cerah di antara teman-temannya. Yukita, gadis sebayanya, mengangkat alis sambil memegang boneka robek di tangannya. "Mau main apa lagi, Bey?" Bayu mengedarkan pandangannya ke sekitar. Lapangan itu sudah terlalu sering mereka jajal. Lorong-lorong desa terlalu mudah ditebak. Lalu matanya berhenti pada batas pepohonan gelap yang berdiri diam di ujung desa, hutan larangan. "Itu aja belum pernah kita jelajahi," ujarnya dengan nada penuh tantangan. Yukita langsung geleng-geleng. "Enggak boleh, Bey," kata ibu. "Itu hutan kutukan. Udah banyak yang hilang dari situ. Tapi kita cuma mau main peta umpet. Enggak masuk terlalu jauh. Cuma buat seru-seruan." Mereka tak tahu, di balik pohon-pohon raksasa yang menjulang di batas desa itu, ada sesuatu yang tidak pernah tidur, menunggu dan mengenali bau keingintahuan anak-anak. Sementara itu, dari kejauhan, seorang kakek tua yang duduk di depan rumah panggungnya memperhatikan Bayu. Mata tuanya memicing, napasnya memburu pelan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, dengan suara bergetar. "Jangan lagi, jangan ada yang masuk. Sudah cukup satu generasi hilang." Tapi Bayu dan teman-temannya sudah berlari. Langkah kaki kecil mereka bergema ke arah yang salah. Dan hari itu, angin di desa Guntur berhembus ke arah yang tidak biasa, seolah hutan itu menarik napas panjang. Bayu, Yukita, dan 3 teman mereka, Gilang, Rara, dan Tommy, berdiri di depan gerbang tak kasat mata yang memisahkan dunia mereka dengan hutan yang dingin dan gelap. Tak ada papan larangan, tak ada pagar pembatas. Tapi bahkan tanah pun berubah warna saat kaki mereka menyentuh batas hutan. Seolah-olah alam memberi peringatan yang tak terdengar. "Hitungan sampai 10, ya," teriak Bayu ceria. Menutup matanya dan mulai menghitung sambil menempelkan wajah ke batang pohon. Anak-anak lain langsung berhamburan ke balik semak dan batang pohon besar. Hutan itu terasa lebih lebat dari yang terlihat dari luar. Kabut tipis mulai merayap pelan. Meski matahari belum tenggelam sempurna. Ada suara gemerisik, tapi bukan dari langkah anak-anak. 8, 9, 10. Bayu membuka mata dan mulai berjalan pelan. "Aku tahu kalian di mana." Langkah-langkahnya menjejak dedaunan basah, dan angin seperti berbisik di telinganya. Suara yang bukan milik anak-anak. Tapi Bayu hanya tertawa kecil, mengira itu ilusi suara, dan melangkah makin dalam. Sementara itu, Yukita yang bersembunyi di balik akar besar, mulai merasa tak nyaman. Sejuk di dalam hutan berubah menjadi dingin menggigit. Daun-daun di atas kepalanya seperti bergerak sendiri, padahal angin tak kencang. Dan saat ia hendak keluar dari persembunyian, ia melihat bayangan anak kecil berdiri membelakanginya. Ia kira itu Bayu. "Bayu?" bisiknya. Bayangan itu tak menjawab, justru berlari ke arah lebih dalam hutan, dengan gerakan yang tak wajar. Yukita, panik, berdiri dan hendak mengejarnya. Tapi saat ia sampai di tengah lapang hutan kecil itu, hanya ada keheningan. Lalu tiba-tiba, suara Bayu terdengar memanggil dari arah berlawanan. "Yuki, aku di sini." Suara itu terlalu berat untuk ukuran Bayu, terlalu datar. Yukita merinding. Di tempat lain, Rara menjerit. Suaranya memecah keheningan hutan dan langsung membuat anak-anak yang lain keluar dari persembunyian mereka. Mereka semua berlari ke arah suara Rara. Dan di sanalah mereka melihatnya. Bayu berdiri sendiri, matanya kosong menatap mereka, tubuhnya dia membeku. Tapi Rara menunjuk ke arah sebaliknya. Ketakutan. "Bayu. Bayu yang tadi bukan itu. Aku lihat dia. Dia lari dengan kaki yang gak nyentuh tanah." Gilang menelan ludah. Tubuhnya mulai gemetar.
Kita harus keluar sekarang juga. Ini udah bukan permainan. Yukita menggenggam tangan Bayu yang diam. Ia merasa jari-jari itu dingin seperti batu. Keluar dari hutan itu tidak semudah masuknya. Kabut makin tebal, dan suara alam berubah. Jangkrik menghilang, burung-burung berhenti bersuara. Bayu berjalan paling belakang, dan setiap langkahnya terdengar lebih berat, lebih lambat dari yang lain. Rara terus menoleh ke belakang, matanya berkaca-kaca. Itu bukan Bayu, aku yakin. Aku tahu caranya jalan, cara dia ketawa. Yukita mendekat ke Bayu, mencoba memastikan. "Bey, kamu kenapa diam aja?" Anak itu hanya mengangguk pelan. Senyum kecil muncul di wajahnya, tapi anehnya senyum itu seperti dipaksakan. Seolah dia meniru gerakan manusia, bukan merasakannya. Setibanya di desa, orang tua mereka sudah menunggu di tepi jalan. Wajah mereka panik dan penuh tanya. "Apa kalian masuk ke hutan larangan?" teriak ibu Yukita. Suaranya nyaris histeris. Anak-anak hanya bisa tertunduk. Tapi Bayu, berdiri dengan tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari hutan, ia berkata, "Kami hanya bermain, tapi ada yang tidak ingin kami pergi." Semua terdiam. Kata-kata itu bukan gaya bicara Bayu. Terlalu dewasa, terlalu tenang. Malamnya, desa Guntur kembali sunyi. Tapi di rumah Bayu, ibunya mulai merasa ada yang aneh. Bayu tak makan malam, tak minta nonton TV. Ia hanya duduk di kamarnya, menghadap jendela, menunggu sesuatu. Pukul 2 dini hari, ibunya terbangun. Pintu kamar Bayu terbuka. Ia mendapati anak itu berdiri di halaman, menatap ke arah hutan. "Bayu, kenapa kamu di luar?" tanya sang ibu dengan suara gemetar. Anak itu menoleh. Matanya hitam seluruhnya, tak ada putihnya. "Dia belum puas, Bu," jawab Bayu pelan. "Dia ingin lebih." Episode ini menandai pergeseran besar dalam cerita. Si Bayu yang kembali bukanlah Bayu yang pergi, dan kita akan segera melihat konsekuensi besarnya di episode-episode berikutnya. Sejak malam Bayu berdiri di halaman menatap hutan, desa Guntur tak lagi sama. Keesokan harinya, ayam-ayam tidak berkokok. Sapi-sapi di kandang mendadak gelisah dan menolak makan. Anak-anak mulai mimpi buruk. Mereka bicara sambil tidur, menggigau nama yang tak dikenal. Nyira. Yukita juga berubah. Ia makin murung. Tiap kali ia melihat Bayu di sekolah, tubuhnya merinding tanpa sebab. Anak itu duduk sendiri, tak tertawa, tak menjawab saat ditanya. Tapi yang paling aneh, ia selalu muncul tiba-tiba, seperti tak benar-benar datang dari arah manapun. Guru mereka, Bu Tati, pernah menyapa Bayu pagi itu. Tapi begitu Bayu menoleh dan tersenyum, guru itu langsung diam, wajahnya pucat. Setelah pelajaran selesai, ia tak kembali ke kelas. Ia ditemukan pingsan di ruang guru. Tangannya mencengkeram sehelai daun tua kering. Daun dari pohon yang hanya tumbuh di tengah hutan larangan. Malam harinya, Rara menangis keras di rumah. Ia mengaku melihat Bayu berdiri di luar jendela kamarnya. Padahal semua tahu Bayu tinggal 2 rumah jauhnya. Ketika ayahnya keluar untuk memeriksa, tak ada siapapun. Tapi tanah di bawah jendela basah oleh jejak kaki kecil yang menghitam seperti terbakar. Di rumahnya, Yukita bermimpi buruk. Ia melihat hutan dalam mimpinya, dan seorang anak lelaki berjalan menembus pepohonan sambil menangis, memanggil namanya. "Yuki, tolong aku masih di sini. Itu bukan aku." Ia terbangun dengan nafas memburu dan peluh dingin mengucur. Di samping tempat tidurnya, tergeletak boneka robek yang selalu ia bawa waktu bermain petak umpet. Padahal boneka itu ia tinggalkan di hutan. Ketakutan mulai mengakar di desa Guntur. Orang tua berkumpul diam-diam, membicarakan sesuatu yang hanya mereka tahu. Kakek tua penjaga sesajen desa, Pak Raga, akhirnya angkat suara. Hutan itu dulu tempat penumbalan. Setiap 70 tahun, ia memilih. Dulu dia ambil anak, kini dia kembalikan yang bukan manusia.
Yukita tak bisa lagi pura-pura semuanya baik-baik saja. Bayu yang dulu ia kenal bukan anak yang menatap kosong ke segala arah dan bicara dengan suara seperti gema dari lorong kosong. Rara pun mulai bicara aneh, sering mengulang kalimat yang sama berulang-ulang saat tidur. Jangan sebut namanya, dia akan tahu. Hari itu, saat jam pelajaran kosong, Yukita memberanikan diri bicara dengan Pak Raga, penjaga sesajen desa yang tinggal sendirian di pinggir hutan. Ia dikenal gila oleh anak-anak, tapi Yukita tahu, orang gila tak mungkin tahu boneka rusak miliknya dulu pernah tertinggal di akar pohon besar. Tapi Pak Raga tahu. Bahkan, ia tahu persis di akar pohon mana. Rumah Pak Raga berbau kemenyan dan kayu basah. Dindingnya penuh ukiran tua dan jimat yang tergantung dari benang-benang kasar. Aku tahu kenapa kau datang, kata Pak Raga tanpa menoleh. Kau bawa sesuatu dari hutan. Atau lebih tepatnya dia ikut sendiri. Yukita gemetar. Apa? Apa yang kami bangunkan di sana? Pak Raga diam sejenak, lalu mengambil sehelai kain tua dari laci. Ia membuka lipatannya perlahan dan menunjukkan sebuah gambar kabur. Anak kecil berdiri di tengah lingkaran batu, dikelilingi bayangan hitam. Namanya tak boleh disebut, bisik Pak Raga. Tapi orang tua dulu memanggilnya Nyi Rahuma. Ia penunggu lama yang pernah ditumbalkan untuk kesuburan tanah desa ini. Tapi satu keluarga menolak memberi tumbal anak mereka. Maka ia ambil sendiri. Dan sejak saat itu, setiap 70 tahun, ia menagih. Yukita mundur pelan. Jadi Bayu, bukan Bayu. Pak Raga menatap tajam. Bukan. Tapi dia bukan sekadar roh. Dia penanda. Dia pembuka gerbang. Sementara itu, di rumah Bayu, ibunya menemukan sesuatu mengerikan. Di balik dinding kamar Bayu yang mulai berjamur, ia mencium bau busuk dan mendapati cap tangan anak kecil membekas di dalam tembok, terbalik, seolah berasal dari sisi lain. Dan malamnya, Yukita menerima pesan suara dari nomor tak dikenal. Suara itu milik Bayu, Bayu yang asli. Tapi suaranya panik, berbisik, dan diakhiri jeritan kecil. Yuki, aku masih di dalam. Jangan percaya dia akan ambil yang lain. Desa Guntur tak lagi tenang. Bayu semakin aneh. Ia bicara dengan tembok, tertawa ke udara kosong, dan kadang terlihat berbicara dengan sosok tak kasat mata yang membuat ibunya ketakutan sendiri. Sementara itu, Yukita menyatukan potongan-potongan informasi yang dia kumpulkan dari mimpi, pesan suara Bayu, dan cerita Pak Raga. Setiap 70 tahun, satu anak akan diambil. Tapi kali ini, Bayu dikembalikan, atau lebih tepatnya, tubuhnya digunakan. Tujuannya satu, membuka gerbang. Tommy, anak paling skeptis dari kelompok mereka, akhirnya menyerah pada logika. Oke, anggap semua ini benar. Tapi bagaimana cara menghentikannya? Pak Raga memberikan satu petunjuk samar. Kalian harus kembali ke tempat di mana dia pertama kali melihat kalian. Di sana, gerbangnya terbuka. Tapi kalian tidak bisa masuk dengan tubuh biasa. Harus lewat pantulan. Yukita terdiam. Pantulan maksudnya cermin. Pak Raga mengangguk. Nyi Rahuma tak suka dilihat. Tapi dia bisa meniru. Cermin adalah cara melihat tanpa dilihat. Bawa cermin ke hutan, dan kalian akan tahu siapa yang masih bersama kalian, dan siapa yang bukan. Keesokan harinya, Yukita, Gilang, Rara, dan Tommy berkumpul di depan hutan. Masing-masing membawa cermin kecil. Bayu juga ikut, berjalan di belakang mereka, seolah dia tahu kemana mereka akan pergi. Tapi tak satu pun dari mereka mengajaknya. Dia hanya muncul. Langit mulai gelap saat mereka masuk. Angin hutan terdengar seperti napas berat yang tertahan. Mereka menyusuri jalur lama, hingga tiba di tempat di mana mereka pertama kali bermain. Dan di sana, lingkaran batu telah terbentuk kembali. Tengahnya kosong, tapi udara di situ terasa lebih berat. Tanahnya lebih gelap, dan suara burung hutan tiba-tiba berhenti. Ini tempatnya, bisik Rara. Satu persatu, mereka mengangkat cermin. Dan saat Yukita mengarahkan cermin ke Bayu, Bayu tidak memantul.
Tak ada bayangan di dalam cermin. Rara menjerit. Tommy langsung melempar garam yang dibawanya sembunyi-sembunyi ke arah Bayu. Anak itu mendesis, bukan seperti manusia kesakitan, tapi seperti ular dibakar. Dan suara itu kembali muncul, bukan dari Bayu, tapi dari dalam tanah. Kalian lihat, kalian tahu, tapi kalian tetap datang. Tanah bergetar. Kabut tebal menyelimuti mereka. Cermin-cermin retak perlahan. Gerbang telah terbuka. Kabut makin pekat, menelan batang pohon dan suara. Lingkaran batu bergetar pelan, seperti jantung yang baru bangun dari tidur panjang. Yukita, Rara, Tommy, dan Gilang berdiri membentuk setengah lingkaran, sementara Bayu menatap mereka tanpa emosi. Bayu, atau apapun yang berdiam dalam tubuhnya, berbicara, tapi suaranya kini bukan suara anak kecil. Dalam, berat, dan seperti berasal dari tempat yang jauh. Satu telah diambil. Itu seharusnya cukup. Tapi kalian kembali. Kalian menawarkan lebih. Yukita menggenggam cermin retaknya erat-erat. Darah menetes dari ujung jarinya yang tergores. Kami datang untuk ambil Bayu kembali. Makhluk itu tersenyum. Bayu tidak ingin kembali. Tubuhnya nyaman di sini. Jiwanya sudah mulai larut. Rara menangis. Suaranya putus-putus. Tapi dia masih memanggil kami. Kami dengar suaranya. Tiba-tiba tanah di tengah lingkaran retak. Sebuah lubang kecil terbuka. Dari dalamnya terdengar suara lirih, jeritan kecil, tangisan anak-anak yang tak selesai. Gilang melangkah maju, menyerahkan liontin kecil ke Yukita. Ini punya Bayu. Dia selalu pakai ini waktu SD. Kalau dia masih di dalam sana, dia pasti ingat ini. Yukita mendekat ke lingkaran, meletakkan liontin itu di tepi lubang. Suara lirih makin jelas, dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara anak kecil memanggil. Yuki, itu liontinku, itu aku. Makhluk dalam tubuh Bayu mengerang keras. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Wajahnya berubah, mata menghitam penuh, kulitnya pucat seperti lilin. Tapi suaranya berubah. Jadi dua. Satu suara tangisan Bayu. Satu suara makhluk yang marah. Bayu, jangan kembali. Di sini kau abadi. Tiba-tiba, tanah di sekitar lingkaran pecah. Akar-akar besar menjulur keluar, mencoba menarik Yukita ke dalam. Tapi Gilang dan Tommy menariknya mundur. Rara, dengan berani, menjerit. Kalau kau mau satu lagi, ambil aku, tapi lepaskan Bayu. Seketika, semua terdiam. Akar-akar berhenti. Bayangan besar muncul di balik kabut. Sosok wanita tinggi berjubah daun kering. Wajahnya gelap seperti bayangan. Matanya hanya dua cahaya merah redup. Tawaran diterima. Tapi sebelum makhluk itu sempat menarik Rara, suara dari lubang bergema keras. Jangan, Ra. Jangan gantiin aku. Aku bisa keluar. Aku mau pulang. Dan saat itu juga, liontin Bayu menyala. Cahaya kecil yang menembus kabut. Kabut mengerut, akar kembali ke tanah, dan tubuh Bayu runtuh ke tanah. Dia kejang sejenak, lalu diam. Perlahan, ia membuka mata. Mata yang kembali berwarna hitam coklat, bukan hitam legam. Bayu menangis, dan Yukita langsung memeluknya. Tapi dari belakang mereka, suara lembut tapi mengerikan berbisik. Penukaran gagal. Maka, pilihan baru akan diambil. Kabut menyusup lagi. Dan kali ini, Gilang menghilang. Bayu terbatuk. Wajahnya pucat dan kotor. Tapi matanya kini hidup. Ia benar-benar kembali. Tapi sukacita itu tak bertahan lama. Gilang. Gilang kemana? Tak ada yang menjawab. Tempat ia berdiri hanya menyisakan bekas tanah yang hangus dan cermin pecah yang meleleh seperti lilin. Di udara, bau hangus bercampur wangi melati tua. Pak Raga muncul tiba-tiba dari kabut. Tubuhnya goyah, matanya merah karena menangis. Dia menolak tumbal. Maka gerbang belum tertutup. Dan kalian masih terikat. Yukita menggenggam tangan Bayu. Harus ada cara lain.
Kami nggak akan biarin Gilang tinggal di sana. Pak Raga membuka kantung kain dan mengeluarkan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada potongan kuku, rambut, dan segumpal tanah hitam. Ini adalah bagian dari tanah lama. Tanah tempat perjanjian dibuat. Jika kalian ingin memutusnya, kalian harus mengembalikan tanah ini ke akar pertama. Tapi itu artinya, kalian harus masuk ke dalam gerbang, bukan hanya di sekitarnya. Bayu menggigil. Aku pernah lihat akar itu. Di bawah, di tempat yang gelap. Itu bukan dunia kita. Waktu aku di sana, aku cuma lihat bayangan orang-orang yang lupa pulang. Yukita menatap ke cermin yang masih tersisa, satu-satunya yang belum retak. Ia menarik napas dalam-dalam. Kita masuk. Kita ambil Gilang. Kita tutup gerbangnya. Tommy memeluk mereka satu persatu. Kalau aku nggak balik, bilang ke ibu aku nyebelin karena aku sayang. Lalu mereka masuk. Melalui cermin terakhir, mereka melangkah ke tempat yang bahkan mimpi buruk pun menolak menyentuh. Dunia bayangan. Langit di sana abu-abu kusam, tanpa matahari. Pohon-pohon menjulang dengan daun tak bergerak. Waktu terasa diam. Mereka menelusuri jalur samar menuju akar pertama. Tempat perjanjian pernah ditulis dalam darah. Di tengah perjalanan, suara Gilang menggema. Aku di sini. Aku masih ingat kalian. Tapi mereka bilang aku sudah milik mereka. Rara menangis dan menjerit. Kita kesana buat rebut kamu balik. Nggak ada yang tinggal. Akhirnya mereka tiba. Akar tua itu menyala merah, seolah hidup dan menyaksikan mereka. Yukita menanam tanah dari kotak ke pangkalnya, membaca mantra Pak Raga. Yang terikat kini lepas, yang terambil kini pulang. Akar itu melengkung, membentuk gerbang terakhir. Dan dari dalamnya, Gilang keluar. Tubuhnya gemetar, tapi utuh. Tapi saat mereka hendak kembali, suara Nyi Rahuma muncul sekali lagi. Bukan dari luar, tapi dari dalam hati mereka. Kalian pikir ini berakhir? Selama desa kalian tetap berdiri di atas tanah ini, aku akan tetap menunggu kalian bermain lagi. Cermin terakhir pecah saat mereka keluar. Gerbang tertutup. Hutan diam. Tapi semua tahu, ini bukan benar-benar akhir. Pagi menyambut mereka dengan langit yang terlalu biru, terlalu tenang. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Seolah desa Guntur sendiri sedang menahan napas. Yukita duduk di teras rumahnya, masih mengenakan jaket dari malam sebelumnya. Tangannya memegang cermin kecil yang kini retak di ujung kanan, satu-satunya sisa dari perjalanan mereka. Bayu belum banyak bicara sejak mereka kembali. Ia sering termenung menatap bayangannya di kaca, kadang tersenyum kecil, kadang ketakutan sendiri. Tommy, meski berusaha ceria, selalu menyalakan lampu kamar tiap malam dan tidur dengan radio menyala. Tak tahan kalau terlalu sunyi. Rara, yang paling sensitif, tidak pernah lagi menyebut nama Nyi Rahuma. Bahkan menulis nama itu di kertas membuatnya gemetar. Dan Gilang, meski kembali utuh, kadang tubuhnya gemetar tanpa sebab. Suatu malam, ia bermimpi dirinya berjalan tanpa kepala, melewati rumah-rumah desa, dan mendengar bisikan. Kamu boleh pergi, tapi bagianmu tertinggal. Pak Raga menghilang sehari setelah mereka pulang. Rumahnya kosong, pintu terbuka, perapian masih menyala. Di meja kayunya hanya ada satu pesan, ditulis dengan arang. Sudah kutahan seumur hidupku, kini giliran kalian. Sejak hari itu, tidak ada anak yang bermain petak umpet lagi di desa Guntur. Orang tua mulai membatasi anak-anak mereka keluar rumah saat senja. Dan setiap kali angin meniup dedaunan hutan larangan, semua orang akan berhenti bicara, memandang ke arah pepohonan gelap itu, dan berdoa dalam hati agar tidak ada yang masuk lagi. Tapi suatu malam, Yukita mendapat surat kecil di jendela kamarnya. Ditulis dengan tangan anak-anak. Main yuk, petak umpet. Tapi kamu jaga, ya. Tak ada nama, tak ada pengirim. Dan dari dalam cermin retaknya, bayangannya tersenyum, meski wajahnya sendiri tidak. Desa Guntur kembali seperti semula. Setidaknya di permukaan. Orang-orang mulai bekerja di sawah lagi.
Pasar dibuka. Suara ayam berkokok setiap pagi terdengar seperti dulu. Tapi ada satu perubahan yang tak diucapkan. Tak satu pun anak-anak bermain di luar. Bahkan sekadar menyebut kata, petak umpet, dianggap membawa sial. Yukita kini sering duduk di perpustakaan kecil yang dibuka ulang oleh seorang relawan desa. Ia membaca buku-buku tua, mencoba menemukan nama Nyi Rahuma dalam legenda-legenda Nusantara, tapi tak pernah menemukannya. Seolah entitas itu memang hanya milik Guntur. Milik mereka. Bayu mulai bersekolah lagi, tapi gurunya bilang, ia lebih senang menggambar. Dan yang digambarnya selalu sama. Lingkaran batu, hutan kabut, dan sosok tinggi berjubah daun. Kadang ia tertawa pelan sambil menggambar. Kadang menangis diam-diam. Rara menulis diari. Halaman terakhirnya hanya berisi satu kalimat. Diulang puluhan kali. Kalau aku yang dijadikan tumbal, apa kalian akan menyelamatkanku juga? Tommy pindah ke kota. Ia bilang udara desa terlalu diam. Tapi bahkan di kota, ia tetap tidur dengan lampu menyala. Dan ia tidak pernah mau menatap cermin saat malam tiba. Gilang masih ada. Tapi setiap malam Jumat, tubuhnya menggigil hebat dan ia mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tak dikenali. Kadang, matanya memutih, dan ia berkata, masih ada satu yang belum kembali. Di tengah semua itu, Yukita menyadari sesuatu yang membuat darahnya dingin. Mereka berlima masuk ke gerbang. Tapi hanya 4 yang keluar. Bukan jumlah tubuh yang kurang. Tapi satu dari mereka bukan lagi manusia seutuhnya. Dan siapapun itu, ia tahu, ia hanya belum menunjukkan wujud aslinya.